Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ismet Channel. Baik, kali ini kita kedatangan motor Beat FI keluaran tahun 2014 ya, yang jenis pengeremannya itu sudah menggunakan sistem CBS atau Combi Brake System ya. Dan pada saat kita coba nih, remnya tuh blong, los seperti ini, nggak nahan ya. Pada saat kita dorong-dorong seperti ini, kemudian tuasnya kita tarik, ini sama sekali nggak ngerem. Dan kalau dibiarkan ini bahaya sekali, bisa nusrukan, solokan ya. Langsung saja kita cek. Untuk trouble rem blong ini, langkah pertama kita cek bagian seal master rem. Nah, untuk seal master remnya itu ini sudah busrat-basret, sudah bucat ya. Dan dapat kita lihat sendiri itu sudah karatan-karahan seperti ini ya. Dan kemungkinan itu minyak remnya sudah habis ya, karena kabur diakibatkan dari kebocoran tersebut. Lalu kemudian kita cek juga bagian selang remnya, pastikan tidak ada kebocoran. Kemudian cek juga bagian kalipernya ya. Untuk di bagian pistonnya pastikan tidak ada kebocoran juga. Begitupun di bagian bautnya, pastikan tidak ada kebocoran ya. Dan setelah kita analisa selama kurang lebih 250 tahun, ternyata ini yang rusak hanya di seal master remnya saja ya, sudah bocor, sudah bucat. Langsung saja kita ganti nih seal master remnya dengan yang baru. Kita lepaskan keempat baut cover batok kepala motornya ini, lalu setelah itu kita lepaskan bagian cover atau batoknya ya. Dan setelah terlepas seperti ini, langkah selanjutnya kita buka dulu baut ini nih. Baut handle remnya menggunakan obeng ketok PH2 dulu ya, karena ini kalau langsung menggunakan obeng biasa itu akan keras sekali, susah dibuka ya. Dan sebelumnya di bawah baut ini tuh harusnya ada mur ukuran 10 ya, namun ini karena sudah nggak ada, sudah kabur, nggak tahu kemana ya, murnya itu udah nggak ada. Dan langsung saja kita lepaskan bautnya. Selanjutnya setelah bautnya terlepas, kita lepaskan juga pernya, lepaskan tuas rem, tuas CBS-nya kita lepaskan seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita buka nih tutup penampungan minyak remnya, kita lepaskan kedua bautnya, ini sudah longgar, kita gunakan obeng biasa saja ya seperti ini. Lalu setelah terlepas kita cabut tutup penampungan minyak remnya, dan aduh, ini dapat kita lihat sendiri ya. Rupanya karet penutup penampungan minyak remnya ini sudah diganti ya menggunakan karet ban dalam, dan ini sudah rusak, sudah rawing seperti ini ya. Lalu setelah ininya terlepas, langkah selanjutnya kita cek nih, dan di sini platnya juga sudah gak ada ya, plat pompaan master remnya gak tahu sudah hilang nih. Dan ini penampungan minyak remnya juga sudah ledek, kotor ya. Lalu langkah selanjutnya kita lepaskan nih bagian seal master rem lamanya menggunakan tang snap ring ya. Dan jangan lupa di tilaman pakai lamaknya supaya tercubrat-cabret kayak itu dia untuk sisa minyak remnya. Dan dapat kita lihat sendiri nih, untuk kondisi seal master rem lamanya sudah karahan seperti itu ya. Lalu langkah selanjutnya, karena ini aduh sudah kotor ledeg seperti ini, ada karat, ada tikotok, ada debu segala macam di sini ya, numpuk. Dan langsung saja kita bersihkan saja, kita lap-lap. Dan di sini saya menggunakan obeng nih, colok-colok saja bagian sininya, dan hati-hati jangan sampai melukai ya. Ini tujuannya hanya untuk membersihkan kotorannya saja. Lalu kita semprot gunakan karbu cleaner nih supaya lebih cepat untuk proses pembersihannya ya. Semprot-semprot saja seperti ini, kuak-kuak, kual-kual ya, sampai benar-benar bersih seperti ini ya. Dan untuk durasi proses pembersihannya saya persingkat supaya durasinya tidak terlalu lama ya. Dan ini pun sudah bersih nih, sudah herang lagi, tidak seperti tadi ya. Gak terlalu seperti tadi lah. Kalau tadi kan ini seperti air got ya, hitam. Di sini banyak kotoran. Selanjutnya karena di sini banyak sisa-sisa lem, kita bersihkan menggunakan cutter, kita kerik-kerik saja seperti ini sampai bersih ya. Dan hati-hati jangan sampai melukai, ini hanya untuk menghilangkan sisa-sisa lemnya saja ya seperti ini. Dan ini pun sudah bersih nih, lumayan nih ya. Nah, sudah main cerang lagi. Kemudian di bagian sini nih, di bagian lubang seal master remnya itu masih ada karat-karatnya seperti ini ya. Ini susah sekali, sudah dangkal, sudah sakulit daging mungkin ya. Harusnya dibersihkannya menggunakan WD perontok karat, namun karena saya kehabisan, jadinya ya seadanya saja. Dan ini pun segini pun sudah lumayan menguras waktu yang begitu lumayan panjang ya, hingga berjam-jam saya nih untuk membersihkan ini. Oke, setelah dirasa cukup, selanjutnya kita pasangkan seal master rem yang barunya, kita pasangkan pernya, kemudian ringnya masukkan, lalu selanjutnya masukkan juga bagian snap ring penguncinya ya. Lalu selanjutnya kita kasih dulu template nih, kita kasih dulu gemuk di sini ya supaya licin, supaya mudah saat memasukkan seal master remnya. Kemudian balur juga bagian sininya nih, bagian seal master remnya.
tipis-tipis saja, sedikit saja ya. Lalu setelah dirasa cukup, selanjutnya kita masukkan seal master rem barunya seperti ini. Kita paskan ke dalam lubangnya, kemudian kita dorong, tahan menggunakan jempol, lalu masukkan ring penguncinya ya, gunakan tang snap ring. Lalu kemudian setelah pas, kita pas-paskan lagi menggunakan bantuan obeng kecil seperti ini. Nah ya, ini sudah pas nih, sudah mengunci. Pastikan ini mengunci dengan sempurna ya, jangan sampai tidak pas. Kalau tidak pas, waduh, bisa bahaya, ini bisa mental karena kadang nggak balet truknya. Nah kalau sudah terkunci seperti ini, sudah aman nih. Lalu kita kasih template lagi, kemudian masukkan dashboardnya ya, atau karet pelindung airnya di sini ya. Kita masukkan, colok sedikit-sedikit menggunakan obeng, dan hati-hati jangan sampai robek, jangan sampai kagencet ya. Pokoknya ini harus pas didudukannya seperti ini. Dan ini pun sudah selesai nih, sudah pas ya. Lalu kita coba lagi nyut-nyut seperti ini, pastikan berfungsi dengan baik dan sempurna ya, seperti ini nih. Nah kita nyut-nyut lagi. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita pasangkan lagi nih tuas remnya. Balur dulu sedikit menggunakan template ya untuk bautnya supaya mudah memasukkannya. Kemudian pasang tuas CBS-nya, lalu kemudian masukkan tuas remnya ya. Selanjutnya pasang pernya lagi seperti ini nih ya, kita paskan. Dan setelah pas, kita masukkan lagi bautnya. Putar dulu menggunakan jari untuk mencegah dol slack ya. Nah setelah masuk, lalu selanjutnya kita kencangkan menggunakan obeng biasa saja ya, obeng kembang atau obeng plus seperti ini sampai mentok ya, sampai mengunci seperti ini nih ya. Nah setelah dirasa cukup, setelah mentok, kemudian kita jajal ya, ini untuk tuas remnya pastikan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Lalu setelah tuas remnya terpasang, selanjutnya kita beralih ke bagian kaliper cakramnya. Kita dorong masuk nih si pistonnya, kita congkel saja sedikit menggunakan obeng min untuk bibirkan pas remnya sehingga si pistonnya itu masuk ke dalam ya dan longgar. Kemudian setelah pistonnya masuk ke dalam, selanjutnya kita longgarkan bagian nepel pembuangan angin ya. Jangan lupa tilaman atau tadah menggunakan baskom, ember, kompan, panci, rantang segala macam ya. Yang penting ini tujuannya supaya tidak busrat basret untuk sisa minyak remnya ya. Dan setelah nepel pembuangan anginnya longgar, selanjutnya kita masukkan minyak rem barunya nih seperti ini nih. Masukkan secukupnya. Kemudian kompa-kompa ya untuk tuas remnya, ini tujuannya untuk mengeluarkan minyak rem lamanya ya, seperti itu. Jadi tujuannya ini untuk menguras dulu ya, menguras minyak rem lamanya dulu. Nah seperti itu ya, itu sudah pada keluar tuh berhamburan ke dalam baskom ya. Nah seperti ini, kita unted-unted, kita tarik-tarik tuas remnya seperti ini sampai habis ya, sampai habis tuh si minyak rem barunya itu sampai turun ke bawah, menggantikan minyak rem lamanya ya, sehingga di dalam selangnya itu bersih lah ya, seperti itu. Nah jika proses ini ingin lebih cepat, bisa menggunakan spuit ya, disedot itu untuk di nepel pembuangan anginnya. Spuit apa sih yang para Yesus suntikan itu tuh, nantilah saya tempelin gambarnya, saya lupa ingat untuk namanya itu. Dan saya pun biasanya menggunakan itu ya, punya, namun karena sudah rusak makanya sekarang nggak bisa pakai itu lagi tuh, belum beli lagi. Nah ini sudah turun ya minyak remnya seperti ini, artinya si minyak rem lamanya itu sudah terkuras ya, sudah mulai terkuras, sudah mulai turun. Nah udah habis nih. Lalu selanjutnya kita kencangkan lagi nepel pembuangan anginnya ya sampai mentok. Kemudian kita masukkan lagi minyak rem barunya nih seperti ini nih, secukupnya ya. Kemudian kita kompa-kompa lagi bagian tuas remnya nih. Nah kalau proses ini dikompa-kompa sampai mengeras ya tuas remnya. Ini saya percepat saja nih biar durasinya nggak terlalu lama. Ini sampai keluar ya gelembung-gelembungnya, angin-anginnya. Nah ini saya percepat. Dan setelah dirasa mengeras, selanjutnya kita tekan-tekan tuas rem, kemudian tahan, buang anginnya dari nepel ya, seret seperti ini. Nah ya, kemudian kencangkan lagi. Setelah kencang, lakukan hal yang sama ya berkali-kali seperti barusan. Tekan-tekan lagi tuas remnya 3 kali kurang lebih, kemudian tahan, lalu kita buang lagi anginnya ya. Dan proses ini tuh lakukan sampai benar-benar si anginnya itu keluar semua ya, dan si tuas remnya itu
terasa mengeras sehingga remnya sudah berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya ya. Nah ini sudah keras nih, artinya ini pasti sudah ngerem dan sudah normal lagi nih untuk remnya ya. Pokoknya sampai dirasa normal lah ya untuk proses ini tuh. Dan ini bisa kita lihat sendiri, itu kotorannya balik dari bawah ke atas ya. Kita bersihkan saja, angkat semua kotorannya menggunakan lap seperti ini. Bisa menggunakan lap juga ya, ini menyerap ke lap kok ya, seperti ini sampai benar-benar bersih tuh. Dan sekali lagi ini bisa menggunakan juga spuit ya. Kalau pakai spuit nih sekali sedot langsung habis, langsung beres, jadi nggak lama tuh pekerjaannya. Nah ini sudah bersih nih ya. Kita kuak-kuak saja seperti ini sampai benar-benar bersih lah ya, maksimal. Dan ini tuh harus sabar ya, sambil ngopi, sambil ngudut, sambil ngorong juga boleh ya. Yang penting pekerjaan kita dapat terselesaikan dengan baik dan benar ya. Lalu setelah bersih, masukkan lagi minyak rem barunya seperti ini. Nah ya, kemudian kita pompa-pompa lagi sampai benar-benar si gelembung anginnya itu hilang ya, sampai keluar semua anginnya. Seperti ini ya, kalem, santai, sabar ya. Nah ini sudah berfungsi nih remnya, sudah genahan lagi pokoknya ya. Nah dan sekali lagi di dalam situ tuh harusnya ada pelat ya, kecil. Di dalam lubang minyak remnya itu tuh harusnya ada pelat kecil, ini sudah nggak ada ya. Karena nyari yang jual pun itu susah ya, untuk pelat itu nggak ada, harus satu set dengan master remnya. Dan setelah anginnya keluar semuanya, sudah tidak ada gelembung-gelembung udara lagi yang muncul ya, artinya sudah selesai. Selanjutnya kita bersihkan nih untuk sisa-sisa cipratan minyak remnya sampai benar-benar bersih ya, seperti ini supaya rapih terarujitnya. Selanjutnya untuk sementara kita kasih lem tribon dulu saja di sini, karena karet penutup penampungan minyak remnya itu sudah nggak ada ya, sudah digantikan dengan karet ban dalam seperti di awal tadi saya tampilkan ya. Ini untuk mencegah kebocoran supaya tidak rembes untuk minyak remnya. Dan untuk yang masih normal, penutupnya itu karetnya yang masih komplit, yang masih ada, tidak usah dikasih lem ya, langsung dipasang saja. Nah setelah dirasa cukup, lemnya tipis-tipis saja sedikit, kemudian kita pasangkan lagi penutup penampungan minyak remnya ya. Lalu kita pasangkan lagi bautnya seperti ini. Setelah ini lalu kita kencangkan sampai mentok saja ya. Kemudian setelah bautnya kencang dan mentok, selanjutnya kita tunggu dulu ya, tunggu dulu kering tuh si lemnya. Ini akan saya percepat saja, ini ditunggu kurang lebih setengah sampai 1 jaman lah ya, sampai kering si lemnya. Nah kita percepat, set. Nah ini sudah kering si lemnya ya. Kita cabut nih, kita bersihkan sisa-sisa lemnya yang lamberehnya ya. Kita bersihkan seperti ini ya, supaya rapi pekerjaan kita ya. Sekali lagi untuk penutup minyak rem yang masih normal, yang karetnya masih ada, yang ganjalannya masih ada, itu tidak usah dikasih lem ya. Dan pada saat dikasih lem seperti ini, itu hati-hati jangan sampai menyumbat lubang pembuangan angin yang ada di tutupnya itu ya. Ada lubang kecil segede jarum, itu jangan sampai tersumbat juga ya. Nah setelah selesai, kemudian kita coba nih rem-rem. Nah sudah pakem lagi ya, sekarang sudah berfungsi dengan normal. Sudah ngenahan, pokoknya sudah empuk, ngerem ya, pakem. Sudah aman lah ya, sudah jos gandos. Lalu selanjutnya setelah selesai, kita pasangkan lagi batok cover kepala motornya ya. Kemudian pasangkan lagi bautnya 4 baut, kanan 2, kiri 2 ya. Kemudian kita kencangkan menggunakan obeng ya. Dan setelah selesai, ini sudah selesai nih. Selanjutnya kita jajal lagi, coba sekali lagi ya. Nah sudah rapi ya, perhatikan tuas rem ini. Kita dorong, set rem, dorong rem, dorong rem. Nah ini sudah enakan ya, sudah rausen, sudah mantep pisan pokoknya. Rem yang tadinya blong, los,
tidak ngerem, tidak nahan, sekarang sudah berfungsi lagi sebagaimana mestinya ya. Sudah berfungsi lagi dengan baik dan normal ya, seperti sedia kala ini. Mantap ya. Ini sudah ngerem, pakem. Dan jangan lupa setelah ini cek lagi ya. Pastikan di penutup penampungan minyak remnya tidak ada kebocoran minyak rem yang lambereh kaditu kadienya. Pastikan kering bersih ya, seperti itu. Dan sekian dulu konten kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika kalian suka silakan like, share, subscribe. Jika ada pertanyaan, jika ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Juga jika kalian ingin sharing, tulis juga di kolom komentar ya. Dan ini kita coba lagi nih, sekali lagi nih, kita tarik-tarik tuasnya. Nah, ini sudah berfungsi dengan baik dan normal ya untuk remnya. Oke, sampai berjumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus Ismet Channel. Mantap.